Dalam sebuah dialog, Rismond sebut Jokowi adalah ikon pembohong di Indonesia, sementara penasehat Polri justru sarankan ijazah asli ditunjukkan agar tak gaduh. Pak Rismond sama dengan Pak Rias Rasid ya soal Jokowi. Ya, Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional. Tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi, ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi, dia suka fitnah. Gitu loh, makanya ya bagus itu. Disomasi, gitu loh. Kalau tidak minta maaf, berapa kali 24 jam, Mas? Ya, ada nanti bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf, gitu loh. Kalau nggak minta maaf, ya kami laporkan, gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan juga. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik, makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Saksi diperiksa, tadi keinginannya kan ingin dihadirkan begitu ya ijazahnya begitu untuk melihat membandingkan. Iya, normatifnya demikian. Oke, baik. Di Itu dalam proses penyidikan memungkinkan saja, memungkinkan. Dan memang di dalam suatu penyidikan itu umumnya memang kalau penyidik itu ya akan menunjukkan barang bukti. Ditanyakan pada yang kalau memang itu relevan ya. Barang buktinya apa? Misalkan ini rekaman ini mengatakan gini, masih tanyakan ini buktinya gini, apakah benar gini? Gitu contohnya gitu. Nah, kalau misalkan ijazah itu tadi yang kata ijazah asli harus ditunjukkan. Kalau saya pribadi, saya menyarankan dari dulu tuh tunjukkan aja nggak apa-apa. Ya. Saya pribadi. Karena bagi saya ilmu penyidikan itu tahu betul, tidak hanya ngapal ya, tapi tahu betul maknanya kenapa begitu. Ditunjukkan tidak ada salahnya. Tapi sampai sekarang memang kebanyakan penyidik punya pendapat bahwa itu hanya nanti untuk di pengadilan. Kalau bagi saya tidak. Contoh saja misalkan ya orang bacok di jalan, ketangkep, kan goloknya ditaruh situ. Iya. Nanti begitu pelakunya tanyakan ini, gini. Jadi tidak ada suatu larangan untuk menunjukkan itu, gitu. Nah kemarin itu, kenapa kok tidak ditunjukkan? Saya tidak tahu sebabnya apa ya, gitu. Tapi saya yakin ya kalau sampai, gini, kemarin tidak sampai kepada menunjukkan barang bukti itu karena kemarin selama ini kan baru penyelidikan. Nanti kalau udah sampai penyidikan, saya yakin ya pasti akan kepada para yang terlapor ataupun saksi pasti ditunjukkan barang bukti. Benar ini ya bapak yang ada di sini. Termasuk juga kalau misalkan buat barang bukti misalkan gitu, benar ini bapak yang ditunjukkan, apakah ini bapak yang dulu diteliti apa tidak, ya pasti ditunjukkan kayak gitu. Jadi bagi saya ini lega lah saya dengan perkembangan kayak gini. Saya lihat dari dulu kenapa nggak ditunjukkan saja. Clear ya, alhamdulillah Pak Arianto udah ada perubahan, terima kasih. Tapi artinya ditunjukkan itu ya jelas tunjukkan, dan bukannya ditunjukkan kan dikatakan wah nanti kalau ditunjukkan pasti nggak percaya loh. Makanya ditunjukkan dan diteliti secara terbuka gitu loh. Artinya apa diteliti? Itu janji Pak Kapolri loh. Ya, jadi Pak Jokowi mengundang peneliti-peneliti yang independen. Artinya tunjukkan dan kita periksa bersama. Apa sih takutnya? Ya, kalau itu memang ijazah itu memang asli. Dan kami juga rela kok misalnya apa? Oh, dari ahli dari sana, misalnya siapa yang kemarin hadir di gelar perkara itu ya, inisial J itu. Dia datang juga di situ. Oke, saling misalnya dia bilang ini asli loh Mas. Lihat ini kan nggak ada watermarknya karena gini. Oke, tunjukkan. Atau misalnya soal KKN ya. Misalnya kita Bang Rismond itu ke Desa Ketoyan. Itu jelas betul di sana dapat cerita gitar itu dia yang katanya orang berkacamata Jokowi gitar listrik. Nah, terus ahli dari saya menjelaskan gimana caranya sebuah gitar listrik itu bisa hidup dan dijalankan di desa yang belum ada listriknya. Nah, dia mungkin jelaskan, itu dia pakai generator tenaga langit, misalnya kayak gitu ya. Misalnya ahli dari jadi itu clear. Jadi artinya apa? Ini tidak ada saling tuduh, tidak ada saling fitnah dan masyarakat akan tercerahkan. Karena Mbak ini jelas
Maka tadi kan jelas betul ya, Bang Rismon kan mengatakan fitnah itu memang kejam, ya kan? Tapi kalau fitness kecil. Jangan lama-lama lagi nih Polda Metro Jaya ini, ya. Jadi semuanya itu bisa jalan clear, tidak jalan di tempat, sehingga apa yang diminta oleh masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Tapi hati-hati ntar darah tinggi Gak usah ngancem-ngancem, ya kan? Gak usah ngancem-ngancem. Biasa aja. Jadi begini, Mbak. Kita ya. siap yang laporkan kok. Mau Jokowi kita laporin, kita gugat, siap kita. Iya, hati-hati ntar naik lagi darahnya. Jadi begini, Mbak. Masing-masing mengaku benarnya sendiri dan kekeh dengan kebenarannya yang dia dipahami itu. Itulah keadaan yang ada sekarang. Dulu ya saya khawatir dengan adanya begini ini akhirnya nanti terjadi berdebat-debat di sini, rakyat di lapangan pada gontok-gontokan. Itu yang saya khawatirkan dulu. Tapi rupanya enggak sekarang ini. Rakyat di lapangan sana tuh senang nih melihat sandiwara ini. Sandiwara? Iya, sandiwara ini. Menurut Bapak ini sandiwara? Bukan fakta-fakta hukum yang berbicara? Ini kan cuma rame-rame di sini aja, habis itu salam-salaman selesai. Gitu. Itu jadi saya nggak ini lagi, nggak khawatir lagi dengan benturan kayak gini ya. Makanya itu saya dengan melihat kayak gini, sekarang saya nggak galau lagi seperti yang dulu-dulu. Saya santai aja melihat ini tadi. Saya dulu galaunya kenapa Pak Arianto? Ya karena saya khawatir perpecahan itu. Perpecahan yang terjadi di lapangan, sehingga nanti benturan di lapangan. Sehingga ributnya itu bukan ribut di medsos, tapi ribut di lapangan. Itu yang saya khawatirkan dulu ya. Berarti Pak Arianto juga mengamini apa yang disampaikan Mas Aji, bahwa sebenarnya isu ini juga tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat. Saya nggak peduli tadi, saya nggak dengerin uraiannya dia. Tak percaya punya ijazah asli Profesor Rias Rasid, Jokowi pembohong, dia takut ketahuan. Di tengah drama kasus ijazah yang masih berlanjut, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Profesor Rias Rasid melayangkan sindiran keras kepada mantan Presiden Jokowi. Pakar otonomi daerah itu tanpa tandeng aling-aling menyimpulkan jika Jokowi pembohong dan meragukan atas keabsahan ijazah S1 yang getol diungkit oleh kubu Roy Suryo. Tudingan Jokowi pembohong itu karena sikap Jokowi yang dinilai sebagai menyembunyikan dokumen krusial tersebut dari publik. Menurutnya, keengganan untuk menunjukkan bukti autentik justru menimbulkan kecurigaan besar. Kalau dia punya ijazah asli, kenapa disembunyikan? Jadi menurut saya, yang selalu disembunyikan itu sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulannya saya, dia tidak punya ijazah, katanya.